Ya pemirsa, dialog kita masuk di segmen terakhir dan sebelum kita tanyakan diskusi lebih lanjut dengan Pak Rian Nugroho, ada penelpon yang menelpon melalui sambungan telepon, ada Pak Rudi dari Klender. Pak Rudi, selamat pagi. Selamat pagi Berita Satu. Selamat pagi Pak Rian. Selamat pagi ya, Pak. Selamat pagi Pak. Ya. Jadi begini Pak, kalau menurut saya reklamasi Pulau G atau reklamasi yang dilakukan sama Gubernur Ahok ini jangan kita politisir lah. Ya, kok Jakarta ini susah sekali ya masyarakatnya. Kalau mau dibikin Jakarta ini jadi bagus, Jakarta ini istilahnya penurunan tanahnya jadi istilahnya tidak ini lagi, mau dibendung dibikin dam aja susah sekali masyarakat kita ini. Adalah demo, adalah ini yang masyarakat yang istilahnya menempati tanah yang tanpa izin, yang tidak ada surat-surat resmi, ya itu diusur lah. Ya kalau tidak kayak macam begitu Jakarta ini udah kumuh sekali. Cobalah kita masuk ke Singapura, ya 1-2 bulan kita di Singapura, kita kembali lagi ke Jakarta, kelihatan kumuh sekali ini Jakarta, ya kan? Baik. Nah, saya ini orang kapal kan, jadi kalau saya dari laut aja saya ngelihat Jakarta ini, ya ampun, kalau kita lihat kayak kota kecamatan gitu. Nah ini Ahok ini bagus ini, dia bikin Jakarta jadi gedung-gedung yang bagus, ya kan? Baik, Pak Rudi, kalau saya boleh tanya, Pak Rudi ini mendukung reklamasi atau tidak mendukung nih? Saya sangat mendukung Pak, karena setahu saya sendiri penurunan tanah di Jakarta ini setiap tahun ini kalau tidak salah itu sekitar 5 cm itu turunnya. Oke. Ya kan? Apa kita mau apa ada salah satu orang yang mau bertanggung jawab kalau misal terjadi apa-apa dengan Jakarta ini? Kan tidak ada. Nanti kalau sudah terjadi paling cuci tangan semua kok Pak. Oke, baik Pak Rudi, terima kasih atas komentarnya dari Klender. Terima kasih, saya ke Pak Rian mungkin punya tanggapan Pak. Ini Pak Rudi mencermati, kok ngapain aja kok kayaknya susah ya di Jakarta ya. Bikin reklamasi susah, apa juga susah, padahal ini tujuannya sebenarnya semua baik. Jangan dipolitisasi, gimana Pak? Sebenarnya nggak susah kok. Yang penting tahu bagaimana mengerjakannya. Ini masalah how to-nya. Contoh ya, kenapa Singapura, kita tahu contoh yang terbaik adalah Singapura sama Tokyo ya. Jadi Singapura sama Tokyo itu dia melakukan reklamasi dan berhasil sangat sukses. Itu kenapa? Karena kepala daerahnya itu tegas, kemudian konsisten, tetapi aturan main dilakukan. Yang ketiga adalah yang melakukan reklamasi di kedua kawasan itu adalah government, pemerintah. Jadi nggak masalah. Sekarang kan karena yang melakukan reklamasi ini kan teman-teman dari private sector, sehingga dia terkait dengan yang namanya kebutuhan untuk banking sistemnya itu. Jadi sebenarnya kita ini memang perlu kayak Pak Ahok begitulah. Tapi juga Pak Ahok yang mengerti bagaimana how to do the business dalam government, not to the business and the business diterapkan di government. Kenapa? Pemerintah itu bahasa ini public administrasi ya. Public administrasi itu ada kebijakan publik untuk ngatur itu. Kenapa? Ini kan bukan organisasi milik kakek neneknya gitu loh. Kalau itu perusahaan itu kan milik kakek saya kan, suka-suka saya gitu loh. Nggak bisa bilang suka-suka saya. Tegas harus tegas, tapi nggak boleh suka-suka saya. Suka saya tapi harus ada prosedur yang dilalui supaya apa? Beres. Prosedur nggak susah kok. Karena seperti itu. Kenapa perda zonasi kan? Karena pemerintah pusat itu mengakui kedaulatan pemerintah daerah untuk mempunyai self governing gitu loh. Ini adalah demokratisasi. Ini tadi bukan, kalau menurut saya ini bukan masalah politik kok, bukan masalah policy, kebijakan saja. Kalau politik berarti antara ini sama ini punya kepentingan lain-lain terus kelahi, tidak. Jadi Pak Rudi tadi saya katakan ini bukan masalah politik. Tapi Pak Rudi saya sepakat juga reklamasi kita perlukan. Pak Jokowi aja udah bilang perlu kok. Artinya semua orang udah perlu. Tapi bagaimana caranya supaya bertanggung jawab? Kenapa? Kriteria dari pemimpin yang baik itu bertanggung jawab. Cara bertanggung jawab seperti apa? Oh, saya nggak korupsi. Bukan itu. Tapi proses yang harus dilalui itu baik. Begini, tidak bisa yang namanya tujuan menghalalkan cara. Tujuan dan cara harus jalan bersama-sama. Itu namanya good government. Berarti kalau tidak salah juga kalau Pak Ahok itu berjuang mati-matian untuk reklamasi karena tujuannya baik. Berjuang tapi nggak boleh menghalalkan cara. Pak Ahok itu berjuang dengan cara menghalalkan cara, tujuan disikat gitu loh. Ini jadi problem agar ke depan adalah orang-orang di keliling Pak Ahok itu meyakinkan beliau, Pak, ini nggak susah kok Pak. Selalu saya sarankan, jangan masuk ranah politik. Sekarang Pak Ahok juga masuk ranah politik.
Kenapa? Beliau mengajak kelahi lagi. Mau ngapain kelahi itu? Ingat, kelahi itu ada masalah politik. Polusi adalah bagaimana solusinya. Jadi saran saya, udahlah Pak Ahok berhentilah bermain politik ini. Sekarang kita masalah kita udah sama-sama tahu. Baik. Pak Jokowi putuskan, udahlah apa yang harus dilakukan bareng-bareng. Kalau sampai DPRD DKI Jakarta udah ada kajian, udah siap perda zonasi nggak selesai, Pak Ahok tinggal lapor sama Presiden, kan bisa marah selesai. Kenapa? Bagaimana juga DPRD itu juga menghormatilah Presiden. Mendagri juga hormat juga mereka ke sana. Jadi yang penting harus ada pikiran baik dulu. Kalau pikiran udah baik, positif, jalan gitu loh. Jangan saling jatuhkan kayak gini. Pak Ahok juga berhentilah, jangan mulai main politik terlalu jauh kayak gini. Baik, Pak Aryan, kita cermati nanti kira-kira akan seperti apa reklamasi nanti ke depannya. Terima kasih Pak Aryan telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Aryan. Ya, Mas, ya, kasih pagi.